Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hari ini, siang tadi, telah berlangsung sidang. Ya sesuai jadwal ya, tanggal 20 November 2024. Pihak Baim Bong, pihak penggugat akan menghadirkan bukti-bukti. Bukti-bukti. Entah bukti apa ya, sebentar kita bahas. Sebagaimana juga disampaikan oleh pengacara Mbak Imbong, Fahmi Bahmid, buktinya ada puluhan. Kalau namanya puluhan pasti lebih dari 10. Iya, iya puluhan. Tapi tahukah Anda apa yang dimaksud dengan bukti atau barang bukti? Seharusnya ya kaitannya dengan bukti adalah benda atau sesuatu, ya sesuatu benda yang berkaitan dengan permasalahan atau persoalan atau perkara. Nah sekarang di sini saya melihat apa saja kira-kira bukti yang dihadirkan oleh Mbak Imbong dan pengacaranya. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu ya, bukti apakah itu? Bukti apakah itu? Kita dengarkan sejenak. Sesuai dengan jadwal pertama kali dibuka sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, insya Allah besok Mbak Iwong akan hadir dalam proses menyerahkan bukti tertulis. Jadi bukti besok itu adalah bukti tertulis yang harus diajukan oleh Mbak Iwong. Dia udah bilang, saya barusan datang dari Tiger Wong. Besok bagaimana? Besok insya Allah Bang saya siap hadir. Karena ini adalah perjalanan dalam hidup saya yang saya juga harus tahu. Jadi bukan sekedar pasif, tapi dia ingin aktif dalam artian ikut hadir. Dia ingin tahu bagaimana proses dari perjalanan hidup dia. Insya Allah bukti yang kita siapkan cukup banyak, hampir lebih puluhan lah. Jadi biar nanti besok Pak Ipong ditanyakan langsung. Oke lah ya, saya sudah mendengar bahwa bukti yang dimaksud adalah bukti tertulis. Kemudian bukti apakah itu? Silahkan ke pengadilan. Ya itu masih standar ya, masih standar. Oke, namun setelah ya tadi kebetulan juga ya dalam proses persidangan ada Mbak Imbong, ada juga Paula Verhoeven. Mbak Imbong juga didampingi oleh pengacara, Paula Verhoeven juga didampingi oleh pengacara. Mohon maaf ya ada mahasiswa telepon. Terkait dengan kehadiran ya Mbak Imbong hadir bersama pengacaranya, demikian juga Paula bersama sang pengacara. Persoalannya adalah sebelum sidang saya itu mendengar bahwa bukti sudah disiapkan, ada P1, P0, PP sampai P sekian itu. Berapapun jumlah buktinya, bukti ya, kalau itu tidak relevan dengan tudingan yang digembar-gemborkan, masalah perselingkuhan, itu nggak ada ngaruh, nggak ada pengaruhnya. Perselingkuhan itu buktinya apa? Kan begitu ya. Kalau hanya mungkin bukti transfer, bukti chat, bukti ini, bukti itu belum. Ya, saya berani bertaruh dalam arti, ya, ada nggak bukti real tentang perselingkuhan itu ya. Kemudian saya melihat nih, kan setelah proses ini kan kedua-duanya tidak wawancara ya.
Paula Verhoeven juga nggak ada tanggapan dengan wartawan, cuman gambarnya aja. Kemudian Pak Ibong juga demikian, tidak ada tanggapan apa-apa. Namun saya melihat ya ada hal yang gimana ya, nampaknya ya dari gambar ya saya melihatnya itu pengacara Mbak Ibong sepanjang jalan tuh menunduk, tidak ada komentar sama sekali. Ya, ini gambarnya. Ya, dan begini terus sampai video itu habis begini. Oke ya. Nah, kemudian setelah proses pengajuan atau penyerahan bukti, kedua belah pihak keluar tanpa sepatah kata pun. Kemudian di akhir dari video tersebut terlihat bahwa pengacara dari Paula Verhoeven memberikan penjelasan kepada awak media. Ya, mungkin kita bisa simak cuplikan saja, sedikit saja mengenai bukti tentunya. Mari kita simak bersama. Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Nah, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan, dan itu menjadi suatu hal penting. Dan apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum seperti di dalam undang-undang data pribadi maupun di dalam undang-undang nomor ITE ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir itu kan 1/2024. Dan kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2016, gitu kan, dan undang-undang nomor 8 tahun 11 tahun 2008. Itu berurutan, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara undang-undang yang 2008, 2016, dan 2024. Itu kan kira baik undang-undang data pribadi dan undang-undang ITE. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti itu yang tidak dalilkan sebenarnya. Tapi itu kita lihat nanti perkembangan. Dalam sebuah persoalan ya, masalah, apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun perkaranya, itu harus relevan dengan buktinya. Tidak bisa persoalannya A, buktinya bias kemana-mana ya. Nah, salah satunya adalah ini penggugat melakukan gugatan cerai ini karena ada perselingkuhan. Kalau perselingkuhan kemudian buktinya adalah bukti transfer kemudian nafkah ya kan, kemudian bukti belanja atau bukti chat, nggak masuk. Ingat ya teman-teman ya, bukti ini harus relevan, sinkron dengan persoalan. Kalau bukti selingkuh ya bantal, kasur katakanlah gitu ya, spray ya kan, mungkin cairan sperma atau apa kayak gitu ya, yang mendekati ke situ nih. Kemudian kalau ada bukti video ya, katanya kan ada rekaman video gitu. Video itu yang ada bunyi-bunyinya itu kan, ya itu bukti mendekati ke situ arahnya. Kemudian kalau di kamar hotel katakanlah itu ada kamarnya, kamar hotel, ada pihak hotel, ada buku tamu dan sebagainya, itu baru bukti yang relevan. Jadi kalau perkaranya selingkuh, kemudian bukti transfer, kemudian bukti belanja, kemudian nggak masuk. Ingat ya, yang namanya selingkuh itu hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki ini harus bisa dibuktikan, minimal ada orang tahu
di dalam kamar berapa lama, minimal itu. Kemudian ada, ya maaf ya, kalau ada misalnya nih ada perselingkuhan dengan bukti yang begitu banyak, lah ngapain tidak diproses ke ke pidana misalnya. Ini menjadi apa namanya? Menjadi tanda tanya gitu ya. Prosesnya adalah proses apa namanya? Gugatan cerai, tapi buktinya katanya sih begitu banyak. Ya, saya kalau bukti banyak itu ada KTP, ada KK, ada akte lahir, akte nikah, sertifikat tanah, deposito, kemudian pinjaman-pinjaman, sertifikat rumah, IMB katakanlah gitu. Itu bukti semua. Bukti apa? Bukti bahwa yang bersangkutan berumah tangga, nikah itu. Kalau bukti perselingkuhan nggak usah banyak-banyak. Cukup saja satu, di kamar nomor berapa terdaftar. Itu aja menurut saya. Ya. Dan saya meyakini karena apa namanya nih, tudingan ini ya, narasi tudingan, narasi tuduhan ini sudah digembar-gemborkan dari awal mulanya adalah Baim Wong sendiri, kemudian ditambah lagi dengan sahabat-sahabat Baim Wong, kemudian ya dapat bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu penyedap rasa, dan akhirnya Paula Verhoeven sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan, dinarasikan itu semua tidak benar. Ya, sekarang nih Paula Verhoeven makin bersinar. Kenapa? Yakin dia tudingannya nggak ada terkait dengan perselingkuhan. Mungkin masalah lain iya. Mungkin masalah ya, ini saya bilang masalah ini. Paula tidak pintar masak mungkin, ya kan? Tidak pintar apalah mungkin, ya kan? Tapi kalau untuk berselingkuh saya yakin itu jauh ya. Jauh, bahasa peribahasanya jauh panggang dari api gitu ya. Itu saja sih ya intinya. Saya secara pribadi saya support Paula Verhoeven. Sejujurnya ya dua-duanya antara Baim Wong dan Paula saya mengidolakan ketika mereka bersama-sama. Tetapi begitu sudah kayak begini, saya tidak support Baim Wong ya. Saya justru mensupport Paula Verhoeven. Kenapa? Saya tidak suka kalau ada orang tidak menghargai, ya kan, merendahkan, apalagi ini seorang wanita, seorang ibu gitu kan. Saya itu tidak suka kalau ada yang merendahkan. Kenapa saya katakan merendahkan? Dia kan disebut pengkhianat, ya mengkhianati kan, pengkhianat. Ya mengkhianati dirinya, menyakiti dan sebagainya. Saya kira Paula tidak seperti itu. Kan sudah 6 tahun nikah, masa jadi pengkhianat? Itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.